Oke pagi guys, kurang jauh. Sekarang jam 6 pagi hari Selasa. Kita mau beli makanan lagi di rumah, di warung pojok Bayani buat kita take out buat makan di pantai gitu. Karena jaraknya lumayan jauh, gue jalan duluan, nanti pas balik ke hotel langsung jalan ke pantai. Oke. Ya semoga jalanannya nggak seramai seperti yang viral-viral kemarin ya. Kita samperin dulu. Pagi guys, karena jam 7 hari Selasa 23 Desember kita mau ke Pantai Kroko. Semoga dari pagi sampai sore, sampai maghrib, sampai pulang cuacanya aman, cerah, kita bisa lihat sunset. Perjalanan kurang lebih 2 jam lebih, 85 kilo ya, kalau secara jarak mungkin lumayan ya. Ini karena kita jalan jam 7 ya, jalanannya alhamdulillah lengang. Musuh kita cuman Bang Jo. Lengang banget. Jalanannya sebis doang, dapatnya sebelah kiri. Mantap. Harus pintar-pintar. Ini apa nih, berhenti nih? Dia nyalain lampu sen emang nggak? Kayaknya enggak. Oke, udah sepi. Saatnya kita speeding dikit-dikit, kejar waktu. Kita udah ada di Jalan Wonogiri. Gila, speednya 60-80 di sini orangnya. Gokil. Jalan masih 70 kilo lagi. Wah. Kayaknya sih nggak lewat JJLS ya, langsung ke Kroko. Tapi ya kita memang nyari cepet, kita nyari santai, nyari vibe-nya di sana. Nggak tahu sih nanti bakal belum juga di Alfamart atau enggak buat nyari jajanan lagi, nyari cemilan lagi. Kita udah mulai turun lagi dari Bukit Bintang. Ini kita lanjut rekam lagi. Wow. Wah, sudah kabut. Mana truknya? Kayak jauh banget sih. Oke, kita salip dulu. Ceset. Pada ngebut semua. Kita mau nyeset. Kan bener, ada truk gas. Apa sedot tinja? Pipanya kayak pipa sedot air. Ini nih titik macetnya nih. Ayo kita seset. Mau bisa menseset. Ya emang sih, bis kalau misalnya begini malah bisa remnya atau koplingnya panas kan. Oke, tinggal kita balap si bisnya. Bang. Enak emang, Vespa stabil. Oke, 56 kilo lagi. Kita balik lagi ke Jalan Nasional 3. Yang kita bakal lurus terus sampai nanti kita udah sampai Pramo Cintoro itu loh, baru turun ke bawah. Itu jalur paling aman buat ke Pantai Kroko. Viewsnya gimana kita lihat nanti aja. Speeding guys, sama Vespa kalah gua. Iyalah, Vespa juga.
Oke, bisa lanjut lagi nanti. Oke guys, sekarang kita udah setengah perjalanan. 1 jam 3 menit lagi kalau kata Google, 40 kilo lagi menuju Pantai Kropoh. Speeding di jalur kayak gini tuh mantep, adem soalnya. Cuman lawannya tuh truk. Kalau di Pantura lawannya truk, tapi jalan itu kayaknya nggak mulus. Ini kayaknya mulus banget, kayaknya pede. Saya berhenti di Alfa atau Indomaret, tapi di ujung masih banyak. Jalanannya kayak buat kita doang. Wih, speeding 70-an. Lompat nih. Speeding 80-an. 85 86 udah gitu doang. Iya tahu. Coba jalan Jakarta kayak gini. 17 kilo mah 10 menit kurang. Jakarta 17 kilo sejam. Cok. Jalanan udah mulai naik turun bukit guys, tapi enaknya masih bisa speeding karena masih jalur lebar. Berasa nggak efeknya di kalian? Wah, dari ini speed pohonnya. Vibe-nya kayak gini nih. Wah. Mantap ya. Serat. Break. Gas lagi. Pemandangannya jagung ya kan, bukit-bukit, mantep guys tuh. Tadi ngeliatin kebun jagung mulu sih. Nah, yuk bismillah. Emang gas yang ngagetin aku juga ini. Padahal baru digas gitu doang. Selamat datang di JJLS. Tapi kita langsung ke tengah-tengah ya. Selamat datang di JJLS. Enggak sepi jalanannya. Oh, jalanannya guys. Wih, sepi kan belakang. Enak jalanannya, masih sepi guys. Yang kemarin di viral video jalanannya kayak gini macet, mampun dah. Oke guys, kita udah masuk ke jalan kampungnya nih. Kanan kiri kebun jagung. Cuman belum kelihatan biji jagungnya, masih baru
akar-akar rambut jagoannya doang. Perjalanan kalau kata Google masih 30 menitan lagi. Wow. Jalanannya kayak gini nih guys. Udah 2 jalur mobil mepet. Masih 39 menit, 17 kilo lagi. Dan kayaknya jalanan 17 kilo kayak gini terus. Dan nggak ada lampu ya guys. Ada sedikit. Lampunya model solar panel. Nggak bisa nih ngeliatin kayak gini nih. Ntar nunggu agak lurus dulu. Nah baru gas. Ih. Tuh nanjak. Kita lanjut rekam nanti lagi. Tiba-tiba ada Panther. Taruna nih. Go. Power Ranger in up, go. Power Ranger in up. Nanjak lagi. Wow. Jogja lagi. Ini apaan, bendungan? Tapi telaganya udah di ini nih, udah di buat ulang. Kita udah masuk daerah Parangpujito ya guys. Ini 7 kilo lagi menuju Pantai Krokoh. Waktunya 20 menit. Gitu. Oke, medannya lumayan. Jalurnya gini-gini terus 15 kilo, 17 kiloan tadi. Jalanannya udah berubah nih guys. Jadi cor. Pelan-pelan aja ya guys. Mana masih 6 kilo lagi. Ngerem terus ini. Jalannya cor. Wow. Dusun Weru. Tiba-tiba aspal lagi. Mantap. Tiba-tiba nanjak lagi. Tiba-tiba turunan lagi. Wah. Bismillah.
Nah, kita lanjut rekam nanti lagi deh. Info buat Pantai Krokoh. Jadi di map tuh, ini kan buntu nih ya, disuruh putar balik. Padahal jalanannya ada. Kata warga lokal, ibu lokal, emang kayak gitu dari awal. Nih tuh, kita keluar jalan loh. Padahal jalannya ada. Terus terus sampai SD. Tuh, loh, tiba-tiba lompat. Tiba-tiba mapnya lompat. Iya. Wah, nih ada ini nih error nih. Ntar kita benerin ya guys. Soalnya nggak ada jalan lagi. Nah itu jo infonya. Kita lanjut lagi. Udah pulang ini. Kita malah baru datang. Hah? Di sini. Iya. Apa dari lurus aja harusnya. Apa ya? Kayak cuma nandain mobil nggak boleh lewat mungkin. Tiba-tiba aspal. Ini ininya gimana? Oh dari jalur lain kayaknya aspalnya. Lah. Oh enggak, ini belum kering. Terus lihat mana kan? Enggak, itu ada warga nggak enak. Ini. Makasih, Pak. Enggak, ini lagi-lagi jalan yang belum ada di map. Kita nemu bak lagi nih guys. Ini ada jalanan lurus nyambung nih. Set, tiba-tiba kita mental nih. Jalanan yang gak ada di map. Jalanan yang gak ada di map. Loh, masih lurus padahal jalanan. Tuh, tiba-tiba kita jalan di rumput. Kalau kata map. Gokil. Padahal jalannya bagus. Nyambung tau-tau. Yang buat mobil, yang buat gimapnya lelah nih. Sama sih pas capek. Dan resikonya kita harus naik lagi. Tahu. Bismillah. Wah. Sudah detik sampai ke Pantai Krokoh. Kita lihat apakah ada retribusi atau kepagian. Tidak ada yang tahu. Ini kayak ada pos-posnya gini kan. Oh. Sama tadi kayak ada ganjelan batu. Kayak buat kalau misalnya tanjakan gak kuat. Ya Allah, turun mantap banget ini. Tadi di pos-pos ada ganjel-ganjelan ban gitu.
Sampai deh. Ada mobil. Iya, pastilah. Lagi laut panas. Lo tadi. Tuh banyak loh mobil. Bi. Oke. Kita parkirnya di sini. Oke, sampai masih jalan lagi ke pantainya. Nggak tahu sih kalau masuk tadi gimana. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di Pantai Krokoh. Udah kenal belum suaranya? Suara lembunan ombaknya. Jijing. Pantai Krokoh. Turun ke bawah. Pelan-pelan guys. Bisa kamu? Jatuh. Ya, ada spot camping juga. Kita ada spot camping aja. Ada saung-saung gini. Sejam 20.000, seharian 200.000. Wah. Oh, ini ada tangga juga. Udah, kita gelar tikar dulu. Jadi pemandangan itu kita kayak dipeluk tebing. Ada spotnya apa? Itu di atas ada spot foto. Kalau di atas tebing ini nggak tahu. Oke. Kita gelar. Oke guys, kita sarapan dulu. Sudah lapar banget. Jadi bentukannya itu saung-saung gitu ya. Disewain ya, restribusi lah. Soalnya kita masuk tuh nggak ada biaya restribusi, paling parkir. Tendanya itu 20.000 sejam, which is paling sekali bayar gitu. Kalau di bawah nginep baru 200.000. Nah, makan guys. Tadi habis beli di warung pojok Bayuni. Nasi bihun kacang panjang, nasi tempe, labu siam dan sayur lodeh rebung. Nah kalau bungkus beda aturannya. Kalau mau bungkus lodehnya doang itu harus beli telurnya 2 biji. Terus tadi sih tanya berapa mbak? Jadi 15 telur 2 sama lodeh. Tapi di total 39 lagi. Aulah, nggak ngerti lah harganya berapa. Oke. Jadi makannya sama kayak kemarin, tapi view-nya Pantai Krokoh. Yang B cuman motor saya dan Pajero. Yang lainnya ABAD, RK. Makan guys. Makan guys. Bismillah. Masih enak. Pemandangannya mantap.
apa-apa, udah pakai sendok aja. Tambah kerupuk. Bah. Wah, kerupuknya udah kebuka pantas. Bismillah. Wah, masih kaya nih, emang. Ada bolong, sedikit. Jadi ada snack. Oke guys, kita mulai explore. Gini doang sih sebenarnya pantainya. Cuman emang karena sepi gitu enak. Itu sepatu siapa? Sepatu asli apa ya? Mantap. Oh, gini nih pemandangannya. Ya ginilah guys, kalau cuti mantai bengong ya kan, minim stimulan. Nikmat banget ya kan. Tiba-tiba tinggi dong. Oh my god. Kaget guys. Oke guys, kita mau manjat-manjat dulu dikit. Jadi di pantai apa? Rok ini ada ada bukit gitu. Oh, yang di sini. Hah? Iya. Apa? Kenapa?
macet. Oke guys, karena udah terlalu panas, terus juga kita mau sholat, ternyata airnya lagi mati, jadi kita cabut lebih cepat. Let's go. Tanjakan. Yo, kita gas pulang. Gila, dari tanjakan gak kuat, cuman gak kerekam karena panik. Jalanannya mix ya, cor buat mobil doang, bebatuan. Mantap. Belum ternyata. Let's go. Kita menuju Indomaret. Let's go. Ya, kita lagi ngerekam shot cantik di JJLS. Karena jalanannya sepi. Ini gue bikin video atau foto tengah jalan lagi bisa ini. Mantap. Semoga sore ini nggak seviral yang kemarin ya, yang katanya hari Minggu bis pada kesini semua. Ini kita alhamdulillah dari Pantai Krokoh lancar, sepi jaya. Ngeliatin view-nya kalau foto. Dadah. Ada mobil, aman. Oke guys, sekarang kita lagi udah di Watu Gopi. Teman sayangnya, kemarin kan kita lagi nge-laundry awannya terang. Nah ini, deng berawan, full awan. Mungkin ntar kebagian senjanya dikit, cuman di garis doang. Tuh. Mana? Sekarang jam 5.19, masih ada 15 menit, 20 menit lah. Kita tungguin ya. Oke, sebentar lagi mau turun mataharinya. Set. Alhamdulillah, walaupun cuacanya mendung, tiba-tiba bagus. Mantap.
juga habis buka sweater, mental siap hujan kalau dikasih hujan. Ini pulang terterang gua dari Watu Gupit sejak 3 kali ke Watu Gupit ini yang paling terang. Bukan karena pulangnya kurang malam, enggak, jamnya sama, cuman langitnya lagi terang banget, tau nggak? Ya, alhamdulillah kita dikasih jalanan becek tapi gerimisnya enggak. Ya semoga sampai hotel gini lagi ya, biar bisa mandi terus bisa mikirin mau makan malam apa. Hehe. Oke, kita lanjut lagi nanti. Jam 6.50 kita masih lanjut dari tadi. Alhamdulillah hujannya cuman pas di sekitaran Watu Gupit aja. Sampai sekarang jalanannya lancar. Sekarang kita mau ke hotel, mau mandi, mau sholat, lalu makan. Rencananya mau ke Iga Bajok, tapi belum tahu Iga Bajok mana, 1 apa 2. Habis itu entahlah kita mau warawiri kemana. Oke. Dari Parangtritis sampai berapa kilo nih? 10-an kilo nggak ada lampu merah. Gas terus karena kita lagi di jalan kuning ya. Jalan kuning emang jarang lampu merah. Oke guys, kita lanjut lagi nanti. Oke, sekarang kita udah sampai di Iga Bajok cabang UAD yang baru buka, kayaknya masih sepi soalnya. Iga Bajok. Gue udah pesan iga bakar 2, sate kojoran 5 tusuk, es beras kencur sama es jeruk. Mari kita tunggu. Lagi dibakar sama masnya. Mari kita tunggu. Lama juga nunggunya, udah setengah jam. Akhirnya makan kita datang. Juga bakal sate koyor nasi udah. Beras kencurnya sampai habis. Es tehnya tinggal setengah. Wah, kacau. Mari kita makan. Kita kontrol lagi. Mari kita makan. Ada satenya dulu aja kan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sate koyor. Ayan. Jando. Mirip kayak jando. Mau pakai sambal. Kayaknya punya kamu lebih banyak iganya. Kuahnya lumayan pedas. Hati-hati. Saya nggak boleh pakai sambal deh. Udah enak kayak gini. Jandonya lembut. Gak tahu juga koyor sama jando apa enggak. Koyornya lembut. Lihat kita cari ya. Koyor itu apa ya? Kita coba iganya. Apakah mudah digigit? Bismillah. Bismillah. Mantap, empuk. Beda.
Bedanya? Kalau jando itu tetenya sapi. Kalau koyor itu urat biasanya di leher, punggung atau kaki. Urat. Karena kita udah lapar, skip aja ya. Oke, kita selesai makan iga wajaknya. Nggak habis, jadi kita bungkus. Masih ada segini nih. Bah. Iga bakar 32.000, banyak banget. Ciao. Kita bungkus, kita makan lagi di rumah atau nggak besok pagi. Oke, mari kita pulang. Mbah mana pikup.